Ladies and gentlemen, apa kabarnya? Welcome back again lagi bersama saya Ipan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film komedi romantis asal Thailand berjudul First Love atau A Little Thing Called Love yang dibintangi aktris cantik bernama Pim Chanok, Levi Paibul, dan si ganteng Mario Maurer. Film ini menceritakan tentang seorang gadis lugu dan biasa saja yang berjuang untuk mendapatkan cinta dari kakak kelasnya yang begitu populer. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kalau begitu, tidak perlu banyak permainan kata, adu argumentasi, dan langsung saja mari kita seruput sedikit demi sedikit. Support your local coffee. Think เขาที่ไร Kisah akan bercerita tentang seorang gadis remaja yang baru saja duduk di bangku SMP bernama Nam. Seorang gadis lugu dengan penampilan yang mungkin bisa dikatakan mohon maaf di bawah rata-rata lah. Nam sendiri adalah anak yang baik dan sering membantu menjemput turis yang akan menginap di hotel milik ibunya. Adiknya bernama Rong, sementara itu ayahnya bekerja di luar negeri, tepatnya di Amerika, dan berprofesi sebagai chef. เดี๋ยวลูกเสร็จพ่ออยู่ตั้งอเมริกา Suatu ketika, Nam yang disuruh ibunya untuk pergi ke pasar. Di jalan ia bertemu dengan pemuda yang dilihatnya tempo hari, yang dengan tiba-tiba muncul di depannya sehabis menyelamatkan kucing lalu memberi Nam beberapa buah mangga, yang otomatis hal itu sangat berkesan dan istimewa baginya. Dan setelah kejadian itulah di sekolah Nam pun sering memperhatikan kakak kelasnya tersebut. Saat di kelas, ketika guru mereka tengah mengajar yang bernama Ibu In, sahabat Nam menggosipkan pemuda tersebut, yang akhirnya diketahui bahwa dia bernama Son, kakak kelas mereka di kelas 10, di mana sekolahnya SMP dan SMA dalam satu lingkungan yang sama. Namun rupanya perbuatan tersebut diketahui oleh si ibu guru sehingga si ibu menyuruhnya berdiri untuk mengartikan sebuah kata dalam bahasa Inggris, yang untungnya Nam memberitahunya karena dia pintar bahasa Inggris sehingga sahabatnya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sit down. Setelahnya, Nam izin ke toilet yang dengan sengaja memilih jalan memutar agar dapat melihat Son di kelasnya. Dan kebetulan, rupanya Son sedang dihukum berdiri di luar kelas akibat menjahili temannya, yang otomatis ia bertatap benget langsung dengan Son, dan pertemuan tersebut membuat Nam begitu senang dan saking mengaguminya hingga Nam pun sering memperhatikan Son secara diam-diam. Ketika di rumah, Nam kedatangan pamannya yang baru saja tiba dari Amerika. Ia bernama Paman Chang. Di situ si paman menceritakan tentang ayahnya yang tidak bisa pulang, dan itu membuat Nam sedih karena sang ayah yang sudah hampir 5 tahun tidak kembali. Namun Paman Chang pun memberitahu jika Nam atau adiknya bisa menjadi peringkat ke-1, maka ayahnya akan mengirimkan tiket untuk bisa menyusulnya ke Amerika, dan itu tidaklah mudah. บินมาให้จากอเมริกา เขารู้อะสิว่าแป้งกับน้ำเนี่ยสอบได้ คอยดูนะ น้ำจะสอบให้ได้ที่ 1 Saat di sekolah, ketika Nam mengantri membeli minuman, tiba-tiba ada 2 orang siswa menyerobot antrian mereka. Lalu datanglah Son yang kemudian membelikan minuman untuk Nam dan sahabat-sahabatnya, yang otomatis hal tersebut membuat 2 siswa itu kesal akibat ulah Son. Dan akibat perbuatannya itu, ketika sepulang sekolah, Son pun ditantang untuk berkelahi dengan siswa tadi. Bersamaan dengan itu, salah satu teman Nam mendapat kabar tentang perkelahian Son dan langsung menuju ke sana. Namun, setibanya Nam di tempat itu, ternyata perkelahiannya telah bubar dan Nam menemukan sebuah kancing milik Son lalu membawanya pulang. น้ำแล้วน้ำ ให้คนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ Oke
Besoknya Son yang berkelahi karena berusaha membela Nam dipanggil oleh guru, maka Nam yang merasa bersalah karena Son melakukan hal itu untuk dirinya menunggu Son selesai dihukum. Dan selanjutnya sebuah kejadian yang begitu menggembirakan dan mungkin juga tak akan pernah ia lupakan terjadi saat memberikan Son plester luka sebagai bentuk terima kasihnya. Dan untuk pertama kalinya Son rupanya mengetahui sekaligus menyebut nama Nam. ขอบใจนะ Suatu waktu salah seorang sahabat Nam membawa sebuah buku berjudul 9 Cara Menaklukkan Hati Pria karya Mang Otong, dan tepat ketika itu di sana beberapa orang siswi membicarakan tentang keampuhan buku tersebut. Di malam harinya saat belajar bersama, mereka pun kembali membaca buku itu dan mempraktekkan cara pertama, di mana saat itu Nam berpura-pura fokus belajar yang secara diam-diam mendengarkan, dan setelah mereka pergi, ia mempraktekkan cara tersebut yang berharap tentunya agar ia bisa mendapatkan hati cinta pertamanya. Di sisi lain nampak Son sedang bermain bola bersama kawan-kawannya. Son sendiri selain tampan, dia juga jago dalam bermain bola dan fotografi, sehingga tidak heran jika ia begitu populer. Sementara itu, keluarganya merupakan pemilik toko peralatan olahraga. Ayahnya adalah seorang mantan pemain bola nasional. Namun, ia berhenti karena melakukan sebuah kesalahan, yaitu gagal melakukan tendangan penalti. Kembali pada Nam yang memperlihatkan kawat gigi barunya supaya bisa menarik perhatian Son tentunya, di mana saat itu sahabat dekatnya sedang mempraktekkan cara kedua dari buku Tempo Hari yang isinya harus menatap dalam-dalam orang yang kita inginkan sambil dalam hati menyuruh untuk melakukan sesuatu, seperti hipnotis jarak jauh lah kayak gitu. Dan jika orang tersebut melakukannya, maka ia akan menjadi belahan jiwanya. Nam pun diam-diam melakukan cara tersebut pada Son, dan secara kebetulan Son berbalik, di mana hal itu ternyata diketahui oleh sahabat-sahabatnya. แล้วไหนบอกว่าหนังสือเนี้ยมันโดนล้อน่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะพวกเราน่ะล้ออยู่แหละ Setelah mengetahui bahwa Nam naksir pada Son, sahabat-sahabat Nam pun membantu ia untuk melakukan tips ketiga, yaitu memberi kejutan pada Son, namun ternyata gagal karena coklat yang diberikan Nam meleleh kepanasan. Namun, di saat akan melakukan tips yang keempat, Nam harus menerima kekecewaan ketika melihat lelaki dambaannya dihadiahi sebuah kue oleh siswi bernama Faye yang selangkah lebih di depan dari apapun yang telah Nam lakukan untuk mendapatkan hati Son, dan hal itu membuat ia begitu bersedih. Begitu juga ketika Nam yang akan berpura-pura kehilangan kunci motornya. Untuk kedua kalinya Nam harus kecewa karena saingannya mempunyai cara yang lebih baik dengan berpura-pura kakinya sakit, sehingga Nam harus melihat kenyataan Son membonceng siswi tersebut. Beberapa waktu kemudian saat naik ke kelas 8, setahun berlalu begitu saja tak ada yang berubah. Namun meskipun begitu, teman-teman Nam terus berusaha membantu ia dan melanjutkan tips dari bukunya yang mendandani Nam agar ia bisa terlihat lebih cantik, dan hasilnya Nam terlihat seperti sedang sakit kuning, di mana saat itu ia sengaja datang ke toko milik orang tua Son untuk bertemu dengannya. Namun karena kulitnya tersebut, Son bukannya terpesona, malahan menyangka Nam sedang sakit, dan lagi-lagi ternyata gadis saingannya datang ke sana yang terjatuh karena ulah Nam. Beberapa waktu kemudian saat kembali bersekolah yang bertepatan dengan diadakannya pendaftaran untuk acara pentas seni, Nam yang ingin membuat Son terkesan ikut mendaftar pada kelas dansa guru On yang terkenal dengan murid-murid terpilih yang cantik-cantik, sehingga ia yakin jika nantinya bisa mendapat perhatian dari Son, dan secara kebetulan Son juga hadir di sana. ถ่ายภาพ
อยากได้นะ Di situ si Paye yang cumentil meminta Son memotret dirinya dan oleh karena tak mau kalah, Nam pun ikut di sampingnya, di mana setelah Son pergi, Paye pun menyindir Nam dan terjadi keributan dan akibatnya Nam mendapat perlakuan diskriminasi oleh si Ibu On sebab penampilannya yang hanya mengusir Nam sementara Paye disuruh kembali. พวกที่ก่อเรื่องนี่ออกไปเลยนะ อยู่ก่อน Di tengah kekecewaannya yang melanda saat itu datanglah Ibu Guru In oleh karena kurang orang memaksa agar Nam dan teman-temannya untuk ikut drama yang ia ketuai, yang kemudian Nam pun langsung setuju setelah melihat bahwa ada Son di sana dan oleh karena Nam pintar bahasa Inggris sehingga ia terpilih berperan sebagai Putri Salju. ลำ ปากแค่ไหนก็ไม่กลัวค่ะ เพราะพวกเราอยากเล่นหนูเนี่ยนะคะ นักเรียนของอินนี่นะคะ มีกิ๊กนี่คือความงามแบบธรรม คุณ ชา เข้า ติ ใจเหรอครับว่านี่คุณครูสอนแล้วครับ Setelah sebelumnya gagal dan malu akibat tidak ada yang mendandani muridnya, Ibu In pun mendatangkan Pin untuk mendandani para siswa. Dan setelahnya, Anda sekalian, kamu, aku, dan saya akan dibuat terkejut ketika melihat Nam yang selesai didandani oleh Pin, teman sekelas Son, yang ketika Nam muncul dirinya begitu tampak memukau, menawan, indah atau cantik lah begitu, yang membuat semua terkagum-kagum melihat kecantikan asli Nam. Namun Son menganggapnya hanya biasa saja dan menyebutnya Putri Salju dengan kawat gigi. ข้างฝีมือเรา Snow White ใส่เหล็กดัดฟัน Suatu ketika siswa yang berperan sebagai pangeran sedang sakit dan Son disuruh menggantikan perannya untuk beradegan mencium Putri Salju yang tidak lain adalah Nam. Namun saat Nam sudah pasrah, rupanya Son telah digantikan oleh pemeran pangeran yang asli dan itu membuat Nam terkejut. Lalu berusaha menghindar yang menyebabkan Nam akan terjatuh dan untungnya Son berhasil menyelamatkan Nam sekaligus untuk pertama kalinya Nam dapat memegang tangan Son. Beberapa waktu kemudian kita akan melihat pagelaran menari yang diketuai oleh Ibu On dengan begitu banyaknya penonton yang menyaksikan yang berbanding terbalik dengan milik Ibu In. Namun meskipun begitu nampak raut kekecewaan dari wajah Nam yang bukanlah karena hal itu, tapi karena Son yang tidak hadir di sana, di mana saat itu Son sedang bersama pak kepala sekolah untuk bersiap-siap ke acara lomba fotografi dan ketika itu nampak pula seorang siswa baru memperhatikan Nam. Will you marry me? yes Di mana setelah pentas tersebut Nam menemukan sebuah apel di mejanya yang mana Nam yakin jika itulah pemberian dari Son sehingga membuat Nam senang dan tidak bersedih lagi. ของพี่โชว์แน่ๆเลยอะ Jika kita perhatikan sedikit kembali ke belakang, kita akan melihat ketika Nam sedang pentas ada siswa yang memperhatikan Nam yang merupakan siswa pindahan juga teman lama Son, yaitu Top, yang juga tidak kalah tampan dengan Son atau hampir sama lah mungkin, sehingga membuat gadis-gadis semakin kaedanan atau terpikat ketika melihat mereka berdua. Sementara Nam sendiri berkat perubahannya, sekarang para siswa laki-laki mulai mengidolakannya, di mana tepat ketika itu juga ada Top yang rupanya ikut terpikat oleh kecantikan Nam yang sekarang. ว่ามึงอยากจีบเลย เฮ้ยทำไมวะ Beberapa waktu kemudian saat itu terjadi sebuah kejadian oleh karena dua orang siswi yang ingin berfoto dengan Top saling berebut dan terjadilah keributan yang mengakibatkan kedua siswi itu cedera, juga Ibu In selaku yang ingin melerai, yang mana rupanya salah satu siswi itu adalah mayoret yang telah disiapkan untuk acara drum band sehingga akibat cedera yang dialaminya Ibu In pun harus mencari penggantinya.
Kemudian Ibu In pun menemui Nam dan memintanya untuk menjadi mayoret, dan beberapa hari kemudian Nam yang mulai putus asa oleh karena hasil latihannya belum menunjukkan hasil sama sekali, dan disitulah sahabatnya kembali memberi semangat pada Nam dan memberitahu kelanjutan tips dari bukunya yang intinya berikan apa yang terbaik, apa yang kita bisa, sehingga nantinya orang yang kita sukai akan jatuh hati. Dan setelah mendengar hal itu, Nam pun menjadi bersemangat kembali. Namun ketika itu Pak Kepala Sekolah yang melihat Nam dan masih belum bisa menguasai tongkatnya, ditambah lagi dengan waktu yang kian mendekati acara, sehingga Pak Kepala Sekolah pun meminta Ibu In untuk mencari orang yang lebih berkompeten. ไปเปลี่ยนคนใหม่มา ไม่งั้นผมจะเปลี่ยนคุณ Hingga suatu ketika Nam yang sedang bersama sahabat-sahabatnya mendengar sebuah ejekan dari saingannya yang tidak lain adalah Faye, di mana hal itu membuat Nam sedikit emosi. Namun karena itu pula lah ia pun menjadi lebih termotivasi untuk berusaha lebih keras lagi untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa, walau meski harus menggunakan sebuah sapu karena tongkatnya rusak oleh dirinya sendiri. Saat Nam berlatih sampai malam hari, di mana bertepatan dengan jadwal latihan tim sepak bola sekolah, ketika itu Son akhirnya mau memberanikan diri untuk mengambil alih tendangan penalti setelah sekian lama ia tidak mau melakukannya karena menanggung beban kegagalan sang ayah, dan di situ akhirnya Son pun dapat mencetak gol, di mana saat itu juga ada si ayah dan temannya yang menyaksikan. นายก็เป็นศูนย์หน้าให้กับทีมเราแต่ละเตะ Hari demi hari berlalu, akhirnya Nam pun sudah mulai bisa menguasai tongkatnya, hingga tibalah waktu pertunjukan drum band yang mana Nam terlihat begitu luar biasa dengan penampilan yang memukau berkat kerja keras dan atas dasar keinginan untuk membuat orang yang ia cintai terkesan, di mana saat itu juga ada Son dan Top yang menyaksikan pertunjukannya. Mungkin ini hanyalah salah satu contoh kekuatan cinta. Anjir, anjir, anjir. Sampai suatu hari di acara Valentine, dan kini Nam telah menjadi siswi populer di mana banyak sekali yang memberi coklat padanya. Meskipun begitu, ia hanya menunggu satu orang, dan itu Son, yang tak lama muncullah orang yang ia tunggu-tunggu dengan membawa sepohon mawar yang diberikannya untuk Nam. Akan tetapi Nam yang menyambutnya dengan senyuman seketika saat itu langsung memudar seiring langkah kaki Son menjauh setelah mendengar Son yang berkata jika bunga itu dari temannya. Sedih, hatiku sedih. เพื่อนฝากมาให้ Namun saat di rumah Nam menemukan sepucuk surat tanpa nama yang memintanya untuk ketemuan. Besoknya Nam yang tentunya berharap itu dari Son datang ke tempat tersebut, dan begitu bahagianya ia ketika melihat Son. Tapi tiba-tiba muncullah Top yang mengaburkan angan indahnya karena ternyata jika surat itu adalah milik Top yang bermaksud menyatakan cinta pada Nam. ใช่ค่ะของพี่เอง อ๋อ พี่แค่อยากจะถามว่า Dan di situ Nam yang terdiam melihat kepergian Son setelah mengetahui maksud sahabatnya yaitu Top telah membuat kesalahan karena kediamannya diartikan oleh Top bahwa Nam berarti menerima cintanya. พี่ท็อปเนี่ยนะ ต้องดูไปก่อนดิ พี่ท็อปอ่ะเขาเป็นเพื่อนซีพี่ Dan oleh sebab itu, Nam kini terjebak dalam situasi di mana dirinya harus bersama-sama Top dan berpura-pura karena untuk menjaga perasaan sahabat dari orang yang Nam cintai, yang tidak lain adalah Son, agar tidak membenci dirinya. น้ำอยากซ้อนทัดแล้วพี่ชวนจัง Beberapa waktu kemudian saat liburan musim panas, di mana ketika itu bertepatan dengan acara ulang tahun salah satu sahabatnya, Nam yang sudah terlanjur ikut ke acara barbeque bersama Top dan lainnya sehingga ia pun tidak bisa menghadiri acara tersebut.
Saat itu di sebuah jembatan di mana akhirnya mereka dapat mengobrol berdua, dan di sela-sela percakapan itu terselip rasa bahagia Nam juga. Saat itu Nam bertanya tentang apakah Son pernah memegang tangan seorang gadis, yang kemudian Son menceritakan momen tentang dirinya yang pertama kali memegang tangan seorang perempuan ceroboh yang akan jatuh dari panggung. Yang bisa kita tebak siapa orang yang dia maksud. Namun tiba-tiba Top datang mengusik kedekatan mereka, dan seandainya bisa lebih lama lagi mungkin bisa saja mereka menceritakan perasaannya masing-masing. ครั้งหนึ่งเป็นเด็กหน้าตาเฟ้อฟ้าคนหนึ่ง ชอบน้ำปะวะ วันนี้พี่โชนถือกระเป๋าให้เราด้วยแหละ เชียร์นี่ไปทำรายงานบ้านเราเปล่า Sampai suatu ketika saat Nam menunggu Top, Son kembali mendatanginya, yang mana Son nampak ingin mengungkapkan perasaannya pada Nam. Saat Son mulai menceritakan bagaimana ia bernama Son yang artinya gagal dalam melakukan tendangan penalti seperti ayahnya, di situ Nam yang tak tahu harus menjawab apa, kemudian bertanya apakah kamu ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Lantas dijawab Son, entahlah, yang aku inginkan saat ini hanyalah memiliki seseorang. Dan saat Nam terheran dengan jawabannya itu, lagi-lagi datanglah Top yang mengganggu mereka berdua. ตอนเนี้ย Dan saat acara ulang tahun temannya Son, dimana ketika itu Nam terkejut sekaligus sedih karena sebuah pernyataan tentang masa lalu Son dan Top yang pernah bertengkar karena wanita. Dan setelahnya mereka berjanji tidak akan menyukai wanita yang sama, yang bisa disimpulkan bahwa itulah penyebab Son tidak bisa mengungkapkan perasaannya pada Nam. Dan tepat ketika itu Top mencium Nam di hadapan Son, sehingga Nam pun menjadi marah pada Top dan akhirnya berterus terang jika ia tidak mencintai Top. พี่ท็อปคะน้ำไม่เคยบอกว่าน้ำเป็นแฟนน้ำเป็นคนที่น้ำชอบแหละ Namun Top yang sadar bahwa orang yang dicintai Nam adalah Son, maka dia pun meminta Son untuk berjanji padanya untuk tidak berpacaran dengan Son, dan Son tidak berpacaran dengan Nam, dan hal itu disetujui oleh Son. มึงพูดขนาดนี้แล้วอะ Beberapa waktu kemudian Nam yang kecewa juga sedih tak tahu harus bagaimana, maka kini ia pun berusaha melupakan Son dan memutuskan untuk belajar saja agar bisa menjadi peringkat 1 supaya bisa pergi ke Amerika sesuai janji ayahnya. Setelah sekian lama, kini Nam pun kembali menemui sahabat-sahabatnya untuk meminta maaf atas kesalahannya pada mereka. Saat Nam sedang di rumah, ketika sahabatnya yang kini sudah berbaikan menemui Nam dan memberitahunya jika Nam mendapatkan peringkat 1 di kelasnya, yang berarti Nam akan berangkat ke Amerika untuk menemui ayahnya. Dan oleh karena Nam akan ke Amerika, sahabatnya memberi sebuah tips atau cara terakhir untuk Nam agar mengungkapkan perasaannya saja secara langsung pada Son yang telah ia pendam selama 3 tahun lamanya. 10 จากเมืองไทยนี่แหละจริงใจที่ Besoknya, saat acara kelulusan, Nam dibantu ketiga sahabatnya kemudian menjalankan rencana mereka, di mana saat Son masuk ke sebuah tempat renang, kemudian disusul Nam, dan di situ Nam pun dengan penuh semangat langsung mengutarakan perasaan yang ia pendam selama ini. ตรงว่าน้ำชอบพี่ชน Namun yang terjadi adalah rupanya Nam sudah terlambat karena Son sudah jadian dengan Pin, dan hal itu langsung membuatnya sangat amat sedih yang membuat air matanya mengalir deras meskipun ia ingin mencoba bersikap kuat layaknya karang di laut menahan terjangan kuatnya ombak. Saat Son pulang, nampak teman ayahnya telah tiba untuk menjemput Son yang akan masuk ke klub sepak bola junior, dan dari sinilah kita akan melihat jika sebenarnya Son selama ini juga jatuh cinta dengan Nam, di mana Son hingga kini ternyata masih menyimpan coklat pemberian Nam, juga dirinya secara diam-diam memotret dan menyimpan semua foto-foto momen tentang Nam dalam setiap hal yang tersimpan dalam satu album penuh.
Dan yang menarik diantaranya yaitu ternyata pohon bunga mawar yang dia berikan untuk Nam dahulu sengaja dia tanam lalu diberikannya untuk Nam sebagai pernyataan cinta. Namun sulit untuk mengatakannya juga bagaimana momen-momen dia yang tersakiti ketika melihat sahabatnya mendahului menyatakan perasaannya pada Nam. แฟนกับพี่ไหม Di malam itu saat Nam menangis terseduh-seduh sebelum berangkat tanpa berpamitan, Son meninggalkan album foto miliknya di depan teras rumah Nam, berharap kelak Nam tahu bila dirinya juga mempunyai perasaan yang sama dengannya. Hingga 9 tahun kemudian, di mana adegan kembali memperlihatkan seorang pria yang di awal film sedang mengasuh bayinya yang tidak lain adalah Son, yang mana jika bayi tersebut adalah anak mantan pacar sekaligus sahabatnya yaitu Pin. อยากให้พ่อแท้ๆรักลูกแบบนี้บ้างจังเลยแล้วรายการโทรทัศน์ที่โทรไปหา Dan ternyata di mana hari itu juga bertepatan dengan Nam yang telah kembali ke Thailand setelah sukses berkarir di Amerika dan diundang oleh sebuah acara talk show, dan rupanya di situ juga Nam diperlihatkan sebuah album foto milik Son, sekaligus yang lebih mengejutkan adalah Son secara tiba-tiba muncul dari balik panggung. พี่ว่าน่าจะเป็นของไอ้ดิ่งมันอะ Dan setelah Son memberikan kancing, juga menjelaskan bahwa kancing yang diberikan Nam saat menyatakan cinta padanya adalah milik orang lain. Dan setelahnya di situ kemudian Nam pun dibuat terharu setelah mengetahui jika selama ini Son belum menikah karena menunggu seseorang yang kembali dari Amerika yang tidak lain adalah Nam, yang pada akhirnya mereka pun kini mengetahui perasaannya satu sama lain setelah sekian lama dan dapat bersatu dalam ikatan cinta, happy ending, together forever after with love, I love you. Film yang cukup membuat sedikit penggambaran kembali bahwa jika kamu punya rasa sayang, nyatakanlah gitu ya, jangan hanya dipendam saja. Siapa tahu dia juga mempunyai perasaan yang sama, meskipun akhirnya tidak akan tahu seperti apa, tapi setidaknya kita sudah menyatakanlah walaupun ya ditolak gitu ya kan. Cinta tidak harus memiliki, padahal kalau ditolak mah kenyataannya tetap aja nangis. Semacam apapun yakinlah kalau ditolak cewek mah pasti meneteskan air mata gitu. Duh, inget seru aja aslina. Dulu waktu nonton film ini saya sampai gak nyangka gitu, ternyata si ceweknya teh bisa jadi cantik banget. Anjir, udah suka inget pas waktu masih muda kalau nonton film komedi romantis gini tuh, suka pengen balik lagi ke zaman dulu waktu masih Majana Culikan Tante. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, Majana Culikan Tante tuh, susah ngertiinnya. Pokoknya mah berkesan pisan lah nonton film ini dulu. Ya sudah, segitu aja mungkin ya. Dan yalah, maaf apabila ada salah-salah kata. Tetap semangat, jadilah manusia yang baik. Sehat selalu buat kalian semua dan keluarga. Jangan lupa bahagia. See you next video.